Salam sejahtera buat siswa-siswi SMK yang saya banggakan, khususnya siswa-siswi SMK jurusan pariwisata dan perhotelan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Mata pelajaran ini merupakan bagian dari kompetensi keahlian perhotelan dan usaha perjalanan wisata. Topik pertama yang akan kita bahas adalah gambaran umum tentang hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja. Kompetensi dasarnya adalah siswa dapat memahami ruang lingkup sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Yang kedua, siswa dapat mempresentasikan ruang lingkup sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Sedangkan tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami ruang lingkup sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja di lingkungan hotel, serta menerapkan sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja di tempat kerja. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, usaha kesehatan preventif atau pencegahan penyakit dan usaha kesehatan kuratif atau pengobatan penyakit harus dilakukan. Usaha kesehatan preventif ini meliputi hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja atau occupational safety. Hygiene merupakan usaha kesehatan masyarakat dengan cara memelihara dan mempertahankan atau memperbaiki kesehatan diri manusia. Adapun sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan hidup mereka. Keselamatan kerja merupakan tindakan preventif yang dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja. Dalam industri perhotelan, peranan sanitasi dalam usaha preventif ini menjadi penting karena memiliki dua manfaat pokok, yaitu manfaat yang dipandang dari segi kesehatan dan manfaat dari segi bisnis operasional hotel. Oleh karena itu, apa yang membuat sanitasi berperan penting bagi industri perhotelan? Siapa saja yang menjadi sasaran bagi pengadaan sanitasi dalam industri perhotelan? Mari kita temukan jawabannya dengan mempelajari bab ini. Pengertian hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja. Hygiene adalah usaha kesehatan yang bersifat preventif dengan cara memelihara dan mempertahankan atau memperbaiki kesehatan diri manusia. Hygiene bisa dimulai dari membiasakan untuk mandi tiap hari, mencuci tangan, mencuci piring, membuang sampah, dan semua hal yang berkenaan dengan kebersihan diri pribadi atau personal grooming. Sedangkan sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan hidup manusia. Kegiatan sanitasi meliputi penyediaan air bersih untuk mencuci, penyediaan tempat sampah agar sampah tidak berserakan, penyediaan sabun untuk mencuci tangan agar bersih dari kuman dan penyakit. Selanjutnya kita bahas apa itu keselamatan kerja. Keselamatan kerja atau occupational safety adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap adanya kecelakaan, cacat, ataupun kematian sebagai bentuk akibat dari kecelakaan kerja. Penerapan keselamatan kerja ditandai dengan ketersediaan alat pelindung badan, alat pengaman listrik, alat pengaman ruangan, dan lain-lain. Usaha kesehatan masyarakat atau public health menitik beratkan usahanya pada dua tugas pokok, yaitu usaha kesehatan preventif dan usaha kesehatan kuratif. Usaha kesehatan preventif atau preventive medicine adalah usaha pencegahan penyakit sebelum orang-orang diserang penyakit. Jadi, kegiatan ini ditujukan kepada orang-orang yang belum mengalami sakit. Usaha kesehatan preventif terbagi menjadi beberapa usaha, yaitu 1. Usaha pengebalan atau immunization. Immunization yaitu usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit
dengan cara pemeriksaan kesehatan secara berkala melalui posyandu, puskesmas, atau rumah sakit. Dilakukan dengan memberikan imunisasi vitamin A ataupun yodium. Biasanya imunisasi dilakukan oleh bayi ataupun balita, namun tidak jarang dilakukan juga oleh ibu hamil, remaja, dan lanjut usia. Yang kedua adalah usaha kesehatan perorangan atau individu, atau disebut juga individual health. Usaha kesehatan perorangan yaitu usaha yang dilakukan oleh individu untuk mencegah penyakit dengan membiasakan diri hidup sehat, seperti makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, dan kebiasaan hidup bersih. Yang ketiga adalah usaha kesehatan lingkungan atau environmental health, yaitu usaha yang dilakukan untuk mencegah penyakit dengan cara memelihara kesehatan lingkungan hidup. Dalam hal ini adalah usaha memperbaiki hygiene dan sanitasi lingkungan, seperti penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah serta air limbah dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas masalah usaha kesehatan kuratif atau kuratif medicine. Usaha kesehatan kuratif adalah usaha yang dilakukan setelah orang tersebut mengalami atau menderita sakit. Jadi dalam hal ini adalah usaha pengobatan. Jadi kegiatan ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah sakit. Kegiatan yang dapat dikelompokkan dalam usaha kesehatan kuratif terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah usaha pengobatan atau treatment, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengobati penderita dari masalah kesehatan. Usaha pengobatan ini biasanya dilakukan di puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit. Yang kedua adalah usaha perawatan atau nursing, yaitu usaha perawatan penderita sakit sebagai tindak lanjut setelah penderita pulang dari puskesmas atau rumah sakit. Sedangkan yang ketiga adalah usaha rehabilitasi, yaitu usaha mengembalikan bekas penderita kembali ke masyarakat, sehingga penderita merasa berguna di masyarakat. Usaha rehabilitasi dibagi menjadi dua proses, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah rehabilitasi fisik, yaitu usaha pemulihan dengan perbaikan fisik bagi yang mengalami gangguan fisik. Seperti orang yang patah kaki akan melakukan latihan jalan dengan kaki buatan, atau penderita penyakit khusus seperti TBC akan melakukan latihan pernafasan. Dan orang yang mengalami stroke biasanya akan melakukan terapi fisioterapi. Yang kedua adalah rehabilitasi mental, yaitu usaha pemulihan sebelum kembali ke masyarakat dengan bimbingan psikologi. Rehabilitasi mental bisa dilakukan dengan bantuan psikiater ataupun dengan keluarga terdekat. Ada beberapa faktor yang menentukan derajat atau tingkat kesehatan seseorang. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Yang pertama adalah faktor perilaku. Perilaku individu atau kelompok masyarakat yang sehat akan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyakit yang disebabkan perilaku dan gaya hidup. Kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan diri kita dari banyak penyakit, seperti penyakit jantung, darah tinggi, stroke, kegemukan atau obesitas, dan diabetes mellitus. Selain itu, membiasakan diri untuk hidup bersih itu penting, karena hal ini dapat meningkatkan derajat kesehatan kita. Sebagai contoh adalah selalu mencuci tangan sebelum kita makan, menggosok gigi pagi di saat kita bangun tidur, setelah kita selesai makan, dan malam sebelum beristirahat. Dan yang lebih penting lagi adalah selalu membersihkan diri
dengan cara mandi minimal sehari 2 kali. Di pagi hari saat kita sebelum memulai aktivitas kita, dan di malam hari setelah kita selesai beraktivitas. Dan dengan membiasakan hidup bersih seperti ini, maka derajat kesehatan kita akan naik dan kita akan terhindar dari beberapa penyakit dan masalah kesehatan. Faktor yang kedua adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Anak yang lahir dari orang tua menderita penyakit bawaan akan mempunyai resiko tinggi dibandingkan anak yang lahir dari orang tua bukan penderita penyakit bawaan. Salah satunya adalah penyakit diabetes mellitus. Semakin besar resiko penyakit keturunan, semakin sulit pula untuk meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit keturunan, diperlukan adanya konseling perkawinan. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan. Masyarakat yang tinggal di daerah kumuh atau kotor memiliki risiko tinggi mengalami gangguan kesehatan, seperti demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan dan pernapasan. Faktor yang keempat atau faktor yang terakhir adalah faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau dan mutu pelayanan yang baik, akses pelayanan kesehatan masyarakat akan meningkat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan tenaga kesehatan yang memadai dan memiliki kompetisi di bidangnya. Demikian bahasan kita kali ini tentang gambaran umum tentang hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang hygiene dan sanitasi di bidang perhotelan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Silakan kalian buat catatan dan ringkasan tentang materi yang telah kita bahas ini. Setelah itu kerjakan tugas yang ada. Untuk ringkasan bahasan pada kali ini, saya juga melampirkan dalam link yang ada di bawah. Silakan kalian buka linknya dan kalian bisa membuat catatan dari sana. Terima kasih.